أستغفر الله العظيم 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 الحمد لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Masjid Al-Anwar rahimakumullah, mari selalu menjadi hamba-hamba Allah SWT yang pandai bersyukur. Syukur secara totalitas, dohir batin kita, lisannya mengucapkan kalimat Alhamdulillah, hati kita menjadi hamba-hamba Allah SWT, ridho bil qadha, dengan apapun yang terjadi, enak maupun tidak enak, itu semuanya adalah karena takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti terbaik untuk kita. Seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang seperti inilah akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidup yang sehat fisik psikis, sejahtera dohir batin, bahagia selama dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dawuh Gusti Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa yang tentunya totalitas, janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Niscaya ia akan menjadikan baginya jalan keluar dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka menjadi pertanyaan besar, kalau kita hidup sulit, hidup susah, hidup selalu bermasalah, ada menjadi jawaban bahwa hidup kita pasti belum banyak bertakwa, atau takwanya kita belum meningkat. Perlu dikoreksi ibadah kita, perlu dikoreksi sampai di mana sedekah kita, perlu dikoreksi amal-amal ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sudah itu kita koreksi dan itu sudah menjadi penilaian khusus, maka insya Allah ketakwaan kita akan semakin meningkat. Hati kita akan menjadi orang-orang yang selalu ridho dengan apapun yang terjadi. Maka inilah takwa yang sebenarnya, dan akan dihilangkan dari berbagai macam hal-hal yang menjadi masalah dalam hidup kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang perlu menjadi perenungan kita bersama, mengapa kejadian
gerhana bulan ini masuk di bulan Maulid Nabi, masuk di bulan Rabiul Awal. Ini berarti seolah-olah Gusti Allah menyampaikan bahwa ada tata cara, ada maksud dan tujuan yang lain, bahwa kita dalam hidup ini harus ada tuntunannya dan kita harus ikut siapa. Maka baginda Rasulullah SAW yang luar biasa ini, tanda cinta kita kepada beliau satu adalah menjadi hamba-hamba Allah SWT yang cinta Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Sebab sholawat ini luar biasa, menjadi hikmah, fadilah, dan apapun menjadi solusi dalam hidup kita adalah kuncinya membaca sholawat. Kalau orang-orang dahulu, mbah-mbah kita, orang tua kita menyampaikan, kalau pengen selamat nanti melaku numpak kendaraan, ojo lali moco sholawat ben selamat. Dan selamat ini sampai di mana? Dunia sampai akhirat. Cinta Rasulullah SAW lagi adalah meniru akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Akhlaknya Rasulullah SAW sudah mencakup hal-hal yang lainnya. Maka pernah sahabat menanyakan, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi adalah Al-Quranul Karim 30 juz. Bahkan tadi pagi kami sampaikan ada akhlak baginda Rasulullah SAW yang menyehatkan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika makan dan minum, bagaimana ketika Rasulullah SAW masuk toilet, bagaimana Rasulullah SAW ketika mau tidur. Ini kalau kita jalankan dengan seksama dan tentunya dengan dihayati makna arti daripada doa-doa yang kita baca dalam setiap tingkah laku kita maupun tiga hal ini, maka akan mencerminkan hidup-hidup yang selalu takut nang Gusti Allah. Cinta lagi akhlaknya Rasulullah SAW apa? Di antaranya adalah syariat terkait dengan gerhana bulan. Apa perintahnya baginda Rasulullah SAW? Kanjeng Nabi dawuh, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kuasa Allah SWT. Keduanya tidak akan mengalami gerhana dengan sebab mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat terjadinya gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah melakukan sholat. Beliau juga menyampaikan baginda Rasulullah SAW, walakinnahuma ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah. Gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dengan keduanya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti dan memperingatkan hamba-hambanya supaya semakin meningkat ibadah nang Gusti Allah. Sebab salah satu tanda kiamat adalah berbarengannya atau bersamaannya, bahkan beriringan, kadang terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Maka Kanjeng Nabi mengajarkan pada kita semuanya apa yang pertama meningkatkan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk iman kita, ibadah kita diupayakan meningkat. Takutnya nang Gusti Allah semakin ditingkatkan, sehingga dianjurkan apa? Beribadah dalam bentuk sholat gerhana bulan. Maka Kanjeng Nabi dahulu juga dalam pernyataan yang lainnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalik fadhkurullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kalau kita menjumpai yang namanya gerhana bulan maupun gerhana matahari, 4 hal yang diserukan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa? Perbanyak zikir kepada Allah SWT, perbanyak membaca takbir,
Zikir ini ingat nang Gusti Allah. Takbir itu berarti membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat. Kita punya masalah dalam hidup, apakah hutang atau mungkin terhimpit masalah yang lainnya, jangan takut, ada Allah Subhanahu wa taala bersama kita, bahwa yang paling besar yang punya apapun adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seruannya apa? Berdoa nang Gusti Allah. Doa ini ada 3 hal. Ad-du'a yughayyiru takdir. Doa adalah bisa merubah takdir. Ustaz, saya ini sudah perbanyak doa, tapi kok tidak berubah-berubah? Belum. Kalau kita kemudian berdoa nang Gusti Allah, jangan kemudian sakdek saknyet, jangan. Pasti ada maksudnya Gusti Allah kenapa itu diperlama. Di antaranya mungkin terlalu banyaknya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk istighfar saja kita kayaknya perlu dikasih masalah. Nah, masalah itu dalam rangka kafaratul dzunub, untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Di saat kita punya masalah, saat itulah kita akan DP mepetnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah puncaknya ibadah. Puncaknya ibadah yang kita miliki adalah berdoa. Kalau dalam sholat, perbanyak doa di saat sujud. Doa apa? Silahkan. Apapun, kalau memang berbahasa Arab, dari Al-Quran, dari Kanjeng Nabi, silahkan, boleh dijaharkan sedikit yang telinga kita dengar. Kalau kemudian itu berbahasa yang kita tidak mampu berbahasa Arab dan kita pengen punya hajat, maka boleh dibaca itu, tapi di dalam hati kita masing-masing. Insya Allah itu menjadi mukhul ibadah, puncaknya ibadah, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sujud itulah tanda kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Kita tidak punya senjata-senjata yang hebat, tapi Allah SWT memberikan doa-doa itu menjadi senjata kita untuk menggempur apapun, asal doa itu menjadi klik nang Gusti Allah, nyambung nang Gusti Allah, antara yang kita ucapkan dengan hati kita atau dengan pengertian bahwa itu sesuai dengan apa yang kita doakan, alias tahu artinya, ngerti maksudnya, insya Allah doa itu menjadi nyambung nang Gusti Allah. Tapi kalau kita berdoa sementara kita tidak faham, tidak ngerti, ini menjadi bermasalah dalam doa-doa kita. Yang dijaluk, yang diminta itu apa? Tapi kalau kita ngerti, oh ini maksudnya itu, insya Allah akan timbul khusyuknya nang Gusti Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya, perintahnya baginda Rasulullah SAW, wasallu, sholat. Sholat ini sarana yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Bilal, istirahatkan saya dengan sholat, gembirakan saya dengan sholat. Kita kadang mohon maaf masih jauh dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau dikongkon sholat, pertanyaannya atau mungkin rodok wegah, sholat mana? Gurung istirahat. Seperti hal ini aja, kadang kita belum laya-laya dengan puas, wis dikongkon sholat khusuf, sholat gerhana bulan, sambate sing muncul. Maka kalau kita muncul sambate, ya mana mungkin apa yang menjadi hajat-hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya baginda Rasulullah SAW lagi ketika ada gerhana bulan apa? Fatasaddaqu, maka bersedekahlah. Sedekah, yang sedekah ini apakah sedikit ataupun banyak, yang terpenting adalah ikhlas. Bagus lagi akeh tur ikhlas, itu luar biasa lagi. Kadang memang kita ini kalau sedikit ikhlas, tapi ada bagus lagi akeh tur ikhlas. Dan sedekah ini ternyata ada beberapa hal yang perlu kita fahami. Apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Siapa saja yang bersedekah lillahi ta'ala atas nama Allah Subhanahu wa taala, mencari mardhatillah, ridhone Gusti Allah,
wa ma anfaqtum wa yukhlifu, pasti diganti sama Gusti Allah. Diganti yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Butuhnya kita apa? Dikasih itulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah lagi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah juga bisa menolak bala. Mestinya kita punya masalah, tapi karena kita sudah sedekah nang Gusti Allah, ditolak bala. As-shadaqatu ma'dawu mardakum bisedekah. Sedekah juga bisa menjadikan dijauhkan atau disembuhkan atau menjadi obat dari berbagai macam penyakit kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sehingga secara ringkas, kenapa gerhana bulan ini ada di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling akhir, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa kita harus mulai dari saat ini dan seterusnya, ayo kita taubatan nasuhah. Maka Kanjeng Nabi sendiri ketika sujud memperbanyak doa, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut. Redaksi yang lainnya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Rabb, berikanlah saya taubat nasuha, tenan taubat nang Gusti Allah, dan itu kita taubatkan sebelum kita meninggal dunia. Maka biasakan istighfar nang Gusti Allah. Berapa kali sehari semalam? Kalau para ulama menyampaikan 70 kali 70 kali sore, 70 kali pagi. Kenapa? Ini yang memang sesuai dengan Al-Quran, sab'ina marrah, 70 kali. Ini penting supaya apa? Dosa-dosa yang kita perbuat jangan sampai nanti kena imbas atau kembali terulang kepada anak turun kita masing-masing. Dikarenakan kita belum beristighfar nang Gusti Allah, kadang imbasnya kena anak turun kita masing-masing. Maka kalau kita sering sekali melaksanakan, membaca zikir berupa taubat nang Gusti Allah, istighfar nang Gusti Allah, fa insyaallah itu menjadi hal-hal yang membawa aura positif untuk keluarga kita masing-masing. Pasti apapun yang terjadi dalam masalah hidup kita, berarti itu kuncinya harus mengevaluasi diri. Pancene awak dewi kakean dosa nang Gusti Allah, tebuslah itu dengan istighfar nang Gusti Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian merupakan khutbah singkat dalam rangka gerhana bulan. Moga-moga ini menjadi kesempatan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya baginda Rasulullah SAW, untuk melaksanakan perintah-perintahnya Gusti Allah, semakin dekat dengan Gusti Allah. Dan moga-moga kejadian ini menjadikan kita selalu tawadhu, khusyuk, dan jangan sampai muncul sombongnya bahwa kita ini adalah tidak bisa apa-apa, yang bisa semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikirnya pas, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan, termasuk yang membangunkan saat ini barangkali di antara kita yang tidur, termasuk memberikan kekuatan kita untuk beribadah, sholat gerhana bulan, bisa bersedekah, bisa punya pekerjaan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mampu apapun. Maka seringkali kami sampaikan, kalau menasihati seseorang, menasihati anak, menasihati jamaah, kita jangan kemudian mangkel, marah hati kalau dinasihati orang itu tidak berubah. Kalau berubah, itu yang merubah adalah aslinya Gusti Allah. Kalaupun tidak berubah, kita ini bukan manusia yang untuk merubah orang lain.
Itu harus disadari. Sehingga seringkali kita mangkel nang anak karena ndak berubah-berubah. Itu salah. Berarti kita sombong nang Gusti Allah, seolah-olah kita bisa untuk merubah orang lain, padahal tidak mampu dan tidak bisa. Yang bisa merubah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengajar sebagai guru kepada murid, kepada santri berubah, alhamdulillah. Tidak berarti Allah Subhanahu wa ta'ala belum merubahnya. Kita menasihati anak, istri, suami tidak berubah, berarti belum saatnya berubah dan hidayah belum turun terhadap orang yang kita nasihati itu. Sehingga kita enak. Hidup itu selalu bahagia, hidup selalu guyang-guyuan dengan apapun yang terjadi. Moga-moga menjadi hikmah dan pembelajaran sifat untuk kita semuanya, sehingga menjadi hamba-hamba Allah SWT yang moga-moga hidup kita diberikan berkah, rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, barokah, anak turun kita semuanya soleh dan solehah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Dan moga-moga jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah SWT masuk surganya Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqul qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.